Salam jumpa di mata kuliah Analisa Data Perikanan Tangkap. Kali ini kita akan mencoba melihat salah satu contoh data mahasiswa PSP yang telah lulus tahun 2019 dan data ini sudah dipublikasikan. Ini adalah salah satu contoh hasil tangkapan atau penelitian tentang pancing ulur yang dilakukan pada malam hari. Ini adalah satu contoh data yang cukup baik dan lengkap yang telah dilakukan oleh salah satu alumni mahasiswa program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Kalau kita perhatikan di sini, data yang ada ini merupakan satu data yang cukup standar dilakukan, di mana ada tanggal sampling, ada lintang dan bujur titik penangkapan, di mana lintang dan bujur ini dipisahkan lagi, lintang dalam bentuk jam dan lintang dalam bentuk menit, bujur juga jam dan menit, kemudian ada waktu setting pemancingan, kemudian waktu hauling, kemudian menghitung durasi tangkapnya berapa lama, kemudian dalam bentuk jam atau dalam bentuk menit tangkapan. Kemudian ada data tentang hari bulan, ada data tentang kondisi pasut. Ini semua bisa di-download dari internet atau dari aplikasi. Kalau untuk pasang surut, aplikasinya disebut dengan namanya Tides. Dan hari bulan juga bisa dilihat dari aplikasi Lunar Day atau Lunar Phase. Selanjutnya ada data tentang jenis ikan yang tertangkap. Ini menggunakan nama lokal supaya tidak membingungkan. Kemudian ada data tentang spesies. Sayangnya di sini data tentang famili belum diisi, padahal ini mudah saja. Kemudian ada juga sifat daripada ikan-ikan yang tertangkap atau jenis ikan ini, yaitu apakah mereka ikan termasuk ikan nokturnal atau ikan diurnal itu ya. Kemudian ini jumlah ikan yang tertangkap, ini panjangnya ya, panjang total yang diukur adalah panjang total dalam sentimeter, dan berat ikan yang hasil tangkapan dalam bentuk gram. Nah, ini merupakan satu bentuk data yang standar ya. Nah, selanjutnya data itu kita ada tanda ini merupakan filter. Kalau kita mau melihat ya, filter ini bisa kita hilangkan atau tambahkan melalui kita blok saja atau pilih salah satu, kemudian kita menuju ke data. Dan di sini ada filter. Nah, kalau kita mengaktifkan atau menonaktifkan, kita tinggal memilih filter. Maka filter ini tidak aktif. Tapi kalau kita mau mengaktifkan filter, maka kita blok semuanya ya, lalu kita filter dan muncullah. Nah, apakah fungsi dari filter ini? Filter ini adalah kita ingin meringkas ya, kita ingin meringkas atau ingin memilih. Dengan filter kita bisa memilih data mana yang kita perlukan. Saya ambil contoh, misalnya kita mau melihat hasil tangkapan pada hari bulan ya, sesuai hari bulan, maka kita bisa memilih. Misalnya kita lihat di sini dalam data kita itu ada apa saja ya, dalam data hari bulan ini ada apa saja. Kita bisa melihat dari filter, kita bisa lihat bahwa di dalam data ini terdapat bulan gelap, bulan purnama, bulan semi gelap, dan bulan semi terang. Makanya mungkin kita memilih salah satu. Misalnya kita hanya mau melihat bulan purnama saja. Kita klik aktifkan bulan purnama dan kita oke kan? Dan di situ kita akan mendapatkan data yang hanya bulan purnama. Dari sini kita juga bisa melihat, wah, yang apa saja yang tertangkap dari jenis ikan apa saja. Sehingga kita bisa melihat jenisnya, panjangnya bagaimana, dan berapa jumlahnya ya. Jadi kita bisa melihat dari sini.
dengan menggunakan filter. Kemudian atau misalnya kita mau mengganti melihat yang lainnya, misalnya kita mau memfilter hanya mau melihat salah satu jenis ikan. Ya, misalnya kita klik di sini ada sekian banyak jenis ikan yang tertangkap. Lalu misalnya kita akan mengklik, misalnya kita hanya mau melihat jenis ikan Letrinus misalnya ya, Lucanus misalnya. Ya, kita tinggal aktifkan semua lalu mengaktifkan salah satu yang menjadi pilihan kita. Misalnya Lucanus russelli. Berapa banyak ikan yang jenis ikan ini tertangkap? Kita bisa melihat ada beberapa jenis dan bagaimana kondisi panjang dan beratnya. Itu kira-kira contoh menggunakan filter, sehingga kita bisa memilih mana yang kita mau, ya. Nah, perhatikan di sini ada data yang ditandai, di highlight dengan kuning. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pada saat penangkapan ini, sampling ini tidak terdapat ikan. Nah, kalau tidak terdapat ikan, bukan berarti kita menghapus data itu, tapi kita tetap mencatat permancingan atau aktivitas yang dilakukan, dan kita menamakan di sana no fish atau tidak ada ikan, ya. Demikian juga misalnya di jenis ikan. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, kita memberikan aja namanya, misalnya unidentified atau tidak teridentifikasi. Misalnya hasil tangkapannya rusak dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk data. Mengapa kita tetap memasukkan data walaupun tidak ada ikan yang tertangkap? Ini dihitung sebagai trip, ya. Satu kali pemancingan tetap kita menghitung sebagai trip. Ada dan tidak ada ikan itu tetap merupakan data dan harus dibagi dengan keseluruhan trip. Jadi trip tidak saja ikan yang kegiatan yang menghasilkan ikan atau menghasilkan hasil tangkapan. Tidak ada tangkapan pun juga termasuk suatu data. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Banyak sekali ditandai kuning, berarti pada saat pemancingan pada waktu itu tidak terdapat ikan yang tertangkap. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh data yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita juga melakukan apa yang namanya, selain kita bisa memfilter atau menyaring data yang kita butuhkan, kita juga bisa meringkas data. Nah, fungsi dari ringkas data ini, dengan kita meringkas, kita akan lebih mudah selanjutnya untuk melakukan analisa data. Atau kita juga bisa memeriksa adakah data-data yang aneh, sehingga data-data yang aneh itu bisa kita, kalau kita punya data banyak, bisa kita hilangkan. Ya, sekarang kita masuk untuk meringkas atau summarize data yang sangat kompleks ini, ya. Istilahnya data yang kompleks atau banyak dari satu database yang cukup kompleks atau banyak, kita bisa menyederhanakannya dengan meringkasnya atau mensummarize dia, itu bisa menjadi lebih mudah. Nah, mari kita masuk. Sebelum kita masuk, kita perlu memblok atau mengambil semua data yang akan kita ringkas. Caranya untuk mudah adalah kita klik di ujung sebelah kiri, ya. Kita klik di sini, maka data kita semua yang ada di lembar data ini tercover atau terblok. Nah, dengan demikian kita pilih insert, ya. Kita pilih insert, lalu kita masuk ke pivot table. Sebelumnya, pivot table ini memberikan penjelasan summarize data using a pivot table. Jadi pivot table ini fungsinya adalah sebagai cara untuk meringkas data kita untuk supaya lebih mudah dibaca dari satu data yang kompleks, ya. Pivot table make us easy to arrange and summarize complicated data. Kita klik di sini, ya. Kita klik di sini, maka akan muncul suatu jendela
ya. Jendela ini meminta di manakah kita akan meletakkan hasil dari ringkasan kita. Kita mau di lokasi data ini atau di lembar kerja yang lain. Kita pilih new worksheet atau lembar kerja yang baru. Jadi kita okekan. Ya. Nah, muncullah satu lembar kerja yang baru terpisah dari data. Ya, kita kembali ke lembar ini. Nah, inilah lembar kerja untuk kita melakukan apa yang kita mau. Apa yang mau kita ringkas, ya. Nah, di sini ada 2 jendela atau windows. Ya, di sebelah kiri ini adalah to build a report. Jadi disinilah hasil yang akan kita peroleh dari laporan yang mau kita lakukan. Kemudian sebelah kanan adalah jendela yang merupakan apa yang mau kita kerjakan. Nah, di sini ada 4 jendela. Pertama, report filter, lalu kolom label, kemudian row labels atau label untuk baris, dan ini adalah nilai yang akan mau kita lihat. Nah, pertama, kalau kita mau menata data kita secara vertikal, itu kita menggunakan kolom label. Tapi kalau kita mau menata data kita secara horizontal, kita menggunakan row label. Kalau kita mau memilih secara filter seperti tadi, kita mau pilih yang mana yang mau kita tonjolkan. Misalnya saya tonjol kayak tadi ya, kita memilih misalnya hari bulan. Kita masukkan hari bulan di sini. Nah, apa yang muncul di sini ada di sebelah kiri adalah hari bulan. Kalau dikatakan all, berarti semua data itu akan muncul menggunakan semua data. Tapi kita juga bisa select, ya, kita bisa pilih yang mana. Misalnya kita hanya mau bulan purnama saja, maka kita aktifkan bulan purnama, maka yang akan muncul sini hanyalah data mengenai yang ada di dalam bulan purnama tadi. Oke, kalau kita mau memilih semi terang, ya, first quarter moon, itu maka kita hanya akan mendapatkan data yang di hari bulan semi terang. Oke, kita mau semua ya, jadi kita tidak memilih, tidak menyaring apapun, maka kita gunakan saja semua. Tapi kita kalau tidak mau ya sudah, kita kembali ke sana. Nah, sekarang kita mau melihat jenis ikan, ya, kita pilih jenis atau spesies. Oke, kita pilih spesies karena nama lokal itu bisa sama untuk beberapa jenis atau beberapa spesies. Oleh sebab itu kita pilih saja spesies. Nah, di sini akan muncul spesies-spesies ikan yang tertangkap. Ada albula, ada berapa? 4 sampai 21, berarti ada 18 jenis ikan yang tertangkap, ya. Nah, kemudian spesies ini kita mau lihat dia tertangkap pada hari bulan apa saja dia tertangkap. Nah, kita tarik hari bulan, ya, kita bawa hari bulan ke bawah spesies di pada row labels. Nah, ini terlihat terjadi tumpukan seperti begini. Untuk membuat dia bergeser ke kanan, kita bisa kembali ke spesies, kita klik yang ada tanda panah kecil ini, pilih field setting. Di field setting itu yang terjadi kita buat tadi adalah secara otomatis, tapi kita mau yang misalnya kita bilang aja tidak, lalu kita mau layoutnya seperti apa. Nah, kalau kita memilih seperti ini, maka dia akan ke bawah. Tapi kalau kita mau ke kanan dan semua terulang, maka kita show item labels. Mau repeat atau tidak terserah, ya. Kalau kita tidak merepeat, tidak diulang, tidak apa-apa, akan muncul seperti ini. Albula tangkap pada bulan purnama.
aprion tertangkap pada bulan gelap, semi gelap. Lalu ada yang semua bulan ada, Letrinus laticaudalis tertangkap pada semua hari bulan. Nah, sekarang kita misalnya mau melihat bagaimana jumlahnya. Maka kita masukkan adalah jumlah ikannya, ya. Jumlah ikannya kita masuk ke nilai. Ini yang mau kita nilai. Nah, di sini ada count. Count artinya jumlah ikan yang muncul. Tapi bisa juga kita munculkan jumlah, ini hanya hitung ya. Count berarti kita menghitung. Itu hanya hitung data. Tapi kalau kita memilih yang lain, maka kita pilih ini ya, arah panah kecil ini, value field setting ya, kita pilih settingnya. Yang kita mau adalah jumlah, bukan menghitung, tapi jumlah. Nah, kita sum ya, jumlah itu sum. Kita pilih sum, maka yang muncul adalah seperti ini. Jadi jumlah ikan yang tertangkap pada pada jenis ikan albula pada bulan purnama ada 1. Kita melihat lagi misalnya ikan letrinus yang setiap bulan tertangkap, bulan gelap 17, bulan purnama 16, tapi bulan gelap, semi gelap cuma 9, semi terang ada 4. Nah, seperti itu data yang kita bisa munculkan. Atau kita mau lihat beratnya. Oke, kalau kita lihat jumlahnya, kita bisa menambah dengan berat. Bagaimana beratnya? Kita tarik berat ke bawah sini, tapi juga kita tidak mau count, karena itu hanya menghitung data. Tapi kalau kita mau melihat jumlah beratnya yang tertangkap pada hari bulan itu, maka kita gunakan sum, ya. Maka yang muncul jumlah beratnya adalah demikian. Jadi dari 17 misalnya Letrinus laticaudalis pada bulan gelap ada 17 ekor, 17 ikan. Itu beratnya total adalah 6.160 gram. Sedangkan bulan purnama walaupun 16 ekor, 19 ikan, individu ikan, tetapi beratnya lebih besar, yaitu 7.570 gram atau mencapai 7 kilo. Dan semi gelap 4 kilo lebih, semi terang hanya terdapat. Dari sini kita bisa menghitung, misalnya kalau kita mau menghitung rata-ratanya, kita bisa tinggal mengganti, ya. Bawa lagi kembali berat, kita bawa lagi berat ke sini, ke value, tapi yang mau kita lihat adalah rata-ratanya. Jadi kita tidak usah menghitung sendiri, tapi kita bisa meminta di sini kita pilih average, ya, berat rata-rata ikan yang tertangkap. Dari sini kita mendapatkan average dari berat ikan atau rata-rata berat ikan. Kita kembali lagi ke spesies yang sama. Ternyata di bulan gelap berat rata-rata adalah 362 gram. Sedangkan pada bulan purnama lebih besar, yaitu 473 gram. Dan ternyata di semi gelap, walaupun hanya 9 ikan yang tertangkap, tetapi dia mempunyai berat yang rata-rata yang tertinggi, yaitu 483. Dan semi terang 315 atau D yang paling, ikannya yang paling ringan atau paling rata-ratanya kecil. Nah, demikian kita bisa memperoleh satu data. Nah, dari sini kita bisa mengcopy data yang sudah kita ringkas ini, bisa kita copy. Misalnya kita ini baru dari segi ini ya, salah satu ringkasan yang ingin kita data yang ingin kita tampilkan. Kita bisa mengkopinya, tapi ingat kalau kita copy jangan di copy semua. Copy hanya pas yang kita butuhkan saja, jangan keseluruhan hasil pivot table ini. Karena kalau kita mengcopy semuanya, maka pivot table itu akan terpindah bersama-sama. Tapi kalau hanya hasilnya, maka jangan kita copy, kita hanya copy yang kita perlu. Tidak usah sampai secara keseluruhan. Ini lalu kita bisa kembali ke home, kita copy, lalu kita buat satu data baru, ya, kita buat satu lembar kerja baru dan kita paste.
di sini kita sudah mendapatkan satu bentuk tabel atau suatu data yang memberikan satu informasi dari data kita yang kompleks tadi. Kita perbesar datanya supaya lebih informatif, dan kita bisa ganti judulnya sesuai yang kita mau ya. Seperti ini. Kemudian kita perbesar lagi. Misalnya kita ganti ini spesies, kemudian hari bulan, kemudian jumlah ya, jumlah ikan, lalu kita ganti berat total, misalnya berat total dalam bentuk gram, dan berat rata-rata dalam bentuk gram. Berat rata atau rata, berat rata dalam satuan gram. Ingat, satuan ini harus kita tetap tampilkan. Kalau tidak tampilkan, mungkin orang akan mengatakan, wah ini dalam bentuk kilo, wah besar sekali, bisa 1 ton. Nah, jadi harus menampilkan berat supaya orang tidak bingung ya. Nah,